Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin yang ada di rumah, mungkin ada yang di kota atau di luar kota, semoga saya doain, semoga diberikan umur yang panjang dan rezeki dengan penuh keberkahan, atau ilmu pun penuh keberkahan. Insyaallah saya di malam kesempatan hari ini akan membuka lagi atau membahas tentang masalah mimpi. Tapi sebelumnya saya hanya ingin untuk memberi doa atau membantu dengan doa kepada siapapun yang suka menonton setia menonton channel saya atau Barakatul Karamah Sukabumi. Saya doain semoga bermanfaat, semoga diberikan kebahagiaan oleh Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang suka tidak lupa share, subscribe, atau dibunyikan loncengnya. Insyaallah orang yang selalu itu insyaallah saya akan doain semoga bermanfaat. Nah, kesempatan hari ini saya akan membahas tentang masalah macam-macam mimpi yang selalu sehubungan dengan ketemu dengan makanan-makanan atau yang hewan-hewan yang dikatakan hewan itu halal. Nah, di antaranya mimpi yang misalkan yang kemarin saya yang di channel yang lainnya, atau misalkan sudah membahas tentang masalah mimpi angpus. Nah, ini mimpi angpus atau mimpi yang selalu ada dalam tidur kita karena banyak selalu bingung. Yang selalu bingung lewat mimpi itu hasil bagaimana pemecahan atau bagaimana cara jalan keluar. Nah, insya Allah saya akan membuka tentang masalah rahasia mimpi. Mimpi angpus ini sehubungan dengan nafsu mutmainah, tegasnya nafsu yang tenang yang menuju kepada Allah. Seandainya kita nih untuk melakukan ibadah atau melakukan sedekah atau melakukan apapun yang namakan ibadah, dorongan dari hati kita berarti untuk melakukan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, kita jangan sampai kita diganggu oleh yang lainnya. Kita sederhana aja. Nah, maka bila mana seperti itu, kita lewat mimpi Allah akan mengasih tahu. Nah, selama ini kita melakukan sholat dan melakukan ngaji, melakukan sedekah, bagaimana sih, gitu kan? Orang mengatakan bagaimana sih hasilnya sedekah, hasilnya sholat kok tak terasa? Nah, ini saya akan membuka di sini. Kalau orang yang suka melakukan ibadah yang terbaik menurut dia, menurut keilmuan syariatnya yang terbaik, selalu dijalankan dengan perintah Allah dan Rasulnya, Allah akan ngasih tahu. Bagaimana ngasih taunya? Allah akan ngasih tahu kepadamu lewat mimpi. Mimpinya mungkin pertama bisa berhubungan dengan nafsu apa? Nafsu mutmainah. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, ini di atas saya, ada di belakang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu kan? Itu daripada arti itu. Irji harus kembali kepada Allah, dalam keridhaan Allah, padahuli fi ibadi wadhuli jannati, masuklah ke surga Allah. Nah, ini kita mungkin ketemu dengan apa? Satu di antara ketemu dengan hewan-hewan halal atau daging-daging halal. Ya, di antara sama daging kambing, kita ketemu sama daging kambing dengan makanan-makanan halal, makanan-makanan surga istilahnya halal itu. Atau ketemu dengan apa? Ketemu dengan daging sapi atau gepuk, pokoknya mah keenakan lah di situ. Keenakan yang enak itu, tapi itu semuanya halal. Nah, keenakan semuanya halal, daripada itu mendapatkan rezeki yang halal tiada lain itu adalah yang di dalam tubuh kita lewat melakukan ibadah. Nafsu kita, nafsu hewaniahnya dipunculin, yang tadi bisa mengatakan mendorong ke negatif, sekarang ulah mendorong untuk melakukan positif. Di antaranya akan ditemui dengan daging-daging itu. Nah, sekarang akan ditemui lewat apa? Lewat mimpi. Nah, kita mimpi seperti apa? Ketemu sama daging kambing.
ketemu sama daging kambing yang halal atau daging sate apalah terserah, pokoknya yang penting daging kambing yang perjalanannya halal, di antara orang makan melakukan apa? Melakukan kurban, kan itu sebenarnya hewan-hewan. Karena ada mengatakan para ulama, innal ghamma khuliqa min asalil jannah wal baqaru min zafaroniha wal ibilu min nuriha wal khailu min riha. Nah, ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa gom itu adalah kambing. Khuliqa min asalil jannah. Kambing itu diciptakan oleh Allah dari madu surga. Madu surga. Nah, sedangkan bakor sapi diciptakan oleh Allah dari za'faron. Dari za'faron surga. Ibil itu adalah onta, diciptakan minuriha dari cahaya surga. Wal khoil itu adalah kuda, maka Allah menciptakan kuda itu dari apa? Dari angin. Kita buka secara lewat mimpi, bila mana kita ketemu dengan daging domba, nah berarti kita itu ketemu dengan asal manisnya. Nah, bila mana orang melakukan, akan ketemu di situ melakukan manisnya ibadah, manisnya sedekah, manisnya berbuat baik terhadap orang lain, tapi yang merasakan Allah akan memberikan rasa kenikmatan itu. Contohnya, kalau kambing dalam waktu kurban, kita tanggal 10 Dzulhijjah melakukan kurban. Kurban itu domba-domba yang ada di dalam tubuh kita. Nafsu kita yang selalu diangon. Domba-domba diangon. Pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke situ, pergi ke sini. Terus ke sana kemari, itu domba-domba. Nafsu mutmainah. Kadang-kadang kita pergi ke tempat kotor, tempat maksiatan, secepatnya balik tobat. Kita pergi untuk terlena urusan dunia, secepatnya balik kepada tobat. Bila mana orang melakukan apapun yang telah kita lakukan, selalu kembali kepada Allah yang ada dalam itu domba-domba kita atau nafsu kita wajib disembelih. Disitulah datanglah kurban. Semacam Kangjeng Nabi Ibrahim yang mengkurbankan adalah Kangjeng Nabi Ismail, yang digantikan oleh Allah itu adalah oleh kambing-kambing itu yang sebenarnya. Makanya setiap orang yang selalu mimpi, kedatangan mimpi lewat makanan yang halal, itu salah satu makanan dari surga. Bagaimana sekarang dari madu surga? Madu itu kan manis. Bukan madu. Wal bakor. Dari minyak surga. Nah, saya itu dari minyak surga itu apa? Wanginya, enak-enaknya, selalu berpikir. Nah itu. Masya Allah, di surga itu wanginya. Seandainya kalau wanginya surga dimunculkan ke alam dunia, Masya Allah, wangi akan wangi semuanya. Nah itu bila mana manusia yang selalu bila mana lewat mimpi melakukan mendatangkan atau makan sate kambing atau sate sapi lah banyak. Makanya setiap itu satu keluarga orang melakukan kurban. Ini bisa diambil hikmah daripada wangi-wanginya. Contohnya kalau kita melakukan kurban, dia satu keluarga itu udah wangi secara syariat, secara hak syariat kita nyembelih, secara hakikat wangi keluarga dia melakukan kurban sekian. Itu diantaranya bila mana kita mimpi lewat ketemu dengan sapi. Wal ibilu min nuriha. Bila mana kita merasakan dalam waktu melaksanakan ibadah, kita melakukan ibadah dan sholat selalu dilakukan, kita tidur di situ. Bila mana kita tidur di situ ketemu dengan ibil onta. Nah, sedangkan kita, kok saya belum ke Mekah sih? Padahal orang can pernah ke Mekah, can pernah ke Baitullah, tapi ternyata sudah diketemui oleh Allah lewat mimpi dengan apa? Dengan onta-onta. Dengan onta-onta itu apa? Nah, onta itu perjalanan Rasulullah menuju Baitullah.
kalau menuju Baitullah itulah onta-onta, karena onta diciptakan oleh Allah minuriha, dari cahaya-cahayana surga, cahaya-cahayanya bait. Disitulah maka kita lewat mimpi ditemuin dengan cahaya-cahaya kebahagiaan. Nah, bila mana orang ketemu dengan ibil, dengan onta, itu ketemu dengan cahaya menuju ke Gusti Allah. Lewat mana? Bisa lewat pengajian, kita ditemui dengan ahli kolbu, kita bisa melakukan seperti melakukan ibadah, bisa seperti itu. Nah, kita bila melakukan dikir, bisa didatangi dengan lewat apa? Itu tuh tunggangan cahaya-cahaya surga akan dibukakan oleh Allah. Maka siapapun yang telah melihatnya kepada ini ke channel MBK Barokatul Karomah Sukabumi, maka orang itu akan merasakan tersendiri. Nah, itu bila mana kita ketemu dengan daging non onta-onta, karena onta itu perjalanan Kangjeng Rasul menuju apa? Menuju Baitullah. Bila mana orang menuju Baitullah akan menemui disitulah bait. Yang keempat, kita mungkin ketemu dengan apa? Dengan kuda. Nah, wal hailu min rihiha. Ketemu dengan kuda. Kuda itu apa sebenarnya? Kuda diciptakan dari apa? Kuda itu diciptakan dari angin-angin, dari angin surga. Nah, kita melakukan angin surga harus terbang loh. Kita menuju kepada Allah harus terbang. Terbang yang mana? Kita harus terbang. Harus lari secepat sekecang mungkin. Makanya zaman Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bila mana melakukan perang dohir atau perang kecil atau perang besar harus pakai kuda. Kalau perang kecil yang dinamakan itu dua kuda-kuda yang selama ini Kangjeng Rasul tunggangi. Kita lari untuk memerangi hawa nafsu, kita memerangi dengan musuh kafirin-kafirin. Tuh itu lewat bawa kuda, langsung lari cepat. Nah, itu dari Allah menciptakan dari angin-anginnya surga. Bagaimana di sisi Allah itu selain daripada kuda yang dohir? Kalau di sisi Allah bila mana orang ketemu dengan kuda, maka secepatnya harus kita terbang. Untuk kemana terbang? Menuju ke Gusti Allah. Lewat apa? Kita datang ke tempat pengajian. Walaupun dari jauh, mungkin ada yang dari Takokak, mungkin ada dari orang lain, mungkin daripada tempat yang lain. Sekarang bisa mendengar pengajian lewat YouTuber bisa. Karena banyak, berarti minimal harus punya kuota. Nah, itu kuota ongkosnya atau WiFi, itu WiFi akan dibayar. Nah, itu terbang kita. Cepat lari. Kalau sudah cepat lari, disitulah akan ketemu dengan perang. Perang merangan hawa nafsu. Nafsu kita supaya dibikin tenang. Insya Allah kita naik kuda. Kita makan apa? Makan yang namakan daging yang halal. Atau perkara yang halal. Daging sapi, daging akan ketemu di situ. Nah, ini salah satu orang yang mungkin Allah bawa. Bila mana orang yang sudah seperti ini, yang ditemui dengan seperti ini, insya Allah akan ditemui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 5 telah menjelaskan, bila mana engkau ingin untuk ketemu dengan aku, jalanilah perintah aku, yaitu amal soleh. Bila mana orang melakukan amal soleh, tingkatkanlah amal soleh itu bukan hanya untuk syariat, tapi tingkatkanlah amal soleh untuk melakukan ibadah kepada Allah secara syariat dan secara hakikat. Berarti kita punya sayap satu di antaranya sayap syariat, sayap dua sayap hakikat. Nah, itu bila mana sudah punya sayap, kita bisa terbang. Kemana terbang? Ke Gusti Allah. Terbang ke Tuhan kita. Insya Allah disitu akan nyampe. Contohnya kita manuk, burung kita. Nih banyak burung. Bagaimana burung kalau tidak punya sayap? Apakah burung itu bisa terbang? Tidak. Jawabannya itu kan tidak. Bagaimana kalau burung itu sayapnya satu? Apakah bisa terbang? Tidak. Ternyata harus ada dua. Harus ada burung,
ada sayapnya, sayapnya dua, jangan satu. Kalau satu nggak bisa. Nah, kita untuk menuju kepada Allah, mengambil hikmah daripada burung itu sangat lebih bagus. Sangat lebih bagus. Maka kita datanglah ke tempat pengajian secara syariat yang diibaratkan oleh ahli fikih, yang dijelaskan oleh ahli hadis. Itulah sayap yang pertama. Sayap yang kedua, tingkatkanlah ngaji kita untuk menuju ke Allah lewat pengajian tahakekat atau tarekat dan ma'rifatnya. Insya Allah di situ akan terbang, maka menuju Allah akan ketemu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat apapun tadi mimpi yang kita dijalani. Disitulah orang yang telah diberikan mimpi seperti itu, kalau ngambil daripada hikmah ini, orang itu akan merasakannya tersendiri. Jangan takut, jangan heran bila mana kita sudah melakukan mimpi. Itulah yang sebenarnya mimpi yang ada di dalam tubuh kita. Dengan semata-mata kemang tidur, ternyata kalau dibuka itu akan terbuka semuanya. Tidak usah takut, kita jalani aja dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nih, bila mana orang yang suka lewat video ini membuka tabir tentang masalah mimpi, ketemu dengan itu dengan ini, insya Allah akan menjadi muncul. Semoga bermanfaat. Siapapun yang telah menontonnya, siapapun yang telah men-share, siapapun yang telah subscribe, siapapun yang telah melakukan memukul lonceng, atau siapapun yang komen, tetap saya akan mendoakan semoga sukses selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika siapapun yang telah menonton, semoga bila mana Allah telah memanggil, mautnya yang maut husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sekian, dalam keadaan hari Rabu, masih ada kesempatan lain kali. Nah, ini mudah-mudahan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.